Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Mustika, saya dari program studi manajemen informatika dengan NPM 2753444. Di sini saya akan presentasikan tentang tugas rancang bangun jaringan komputer, yaitu tugasnya tentang lab 4.3.8 menggunakan paket tracer dengan judul configure layer 3 switching and interferon routing atau konfigurasi layer 3 menggunakan switch dan dengan interferon routing. Baik, kita langsung ke instruksinya. Di sini ada address table atau alamat table, ada device, interface, IP address atau prefix. Di sini ada objektif atau tujuan. Di part 1 ini kita diminta untuk configure layer 3 switching atau konfigurasi layer 3 di switch. Kemudian part keduanya atau bagian 2, di sini kita diminta untuk configure interferon routing atau konfigurasi perutean antar VLAN. Kemudian di part ketiga atau bagian 3, di sini kita diminta untuk konfigurasi perutean antar VLAN menggunakan IP6. Nah, di sini ada background atau latar belakang skenario. Saluran multilayer seperti Cisco Catalyst 3650 mampu melakukan switching layer 2 dan perutean layer 3. Salah satu keuntungan menggunakan switch multilayer adalah fungsi ganda ini. Kemudian manfaat bagi perusahaan kecil hingga menengah adalah kemampuan untuk membeli switch multilayer tunggal, alih perangkat jaringan switch dan perutean yang terpisah, kemampuan switch multilayer mencakup kemampuan untuk merutekan dari satu VLAN ke VLAN lain menggunakan beberapa antarmuka virtual yang diaktifkan beberapa interface virtual yang diaktifkan SPI serta kemampuan untuk mengubah switch port layer 2 ke interface layer 3. Dan di sini ada instruksi. Di instruksi ini ada bagian 1 tentang konfigurasi layer. Pada instruksi ini, di bagian 1 ini kita akan mengkonfigurasi port gigabit Ethernet 0/2 pada switch MLS sebagai port yang dirutekan dan memverifikasi bahwa Anda dapat melakukan ping ke alamat layer 3 lainnya. Di sini ada yang pertama, yang A, sebuah pada MLS. Konfigurasikan gigabit G0/2 sebagai port yang dirutekan dan ditetapkan alamat IP sesuai dengan tabel pengalamatan. Di sini kita konfigurasikan di MLS ini atau layer 3, switch layer 3. Kita ketikkan enable. Ini perintah konfigurasinya. Masuk ke configure terminal, kemudian masuk ke interface G0/2. Configure interface G0/2. Enter. Kita lihat lagi perintah berikutnya. IP address, di sini ada alamat IP address-nya dengan IP address 209.165.225 dengan subnet max 255.255.255.252. Kita kopikan saja biar lebih cepat. Kemudian kita masukkan ke MLS atau switch layer 3, kita copy paste, kita pastekan di sini, kemudian kita enter. Sebelumnya itu kita masukkan switch port dulu, baru kita ketikkan IP address-nya. Kita ketikkan switch port
Nah, sudah. Kemudian kita pastekan yang tadi IP address-nya, kita enter. Nah, di sini sudah bisa. Kemudian kita ke perintah yang berikutnya, yaitu verify connectivity to cloud by ping 209.165 atau verifikasi konektivitas ke cloud dengan melakukan ping ke 209.165.200.226 di MLS. Nah, jika berhasil nanti akan tampilan seperti ini. Kemudian kita coba di MLS-nya, kopikan, kita masukkan ke MLS ini, paste, kemudian kita enter. Di sini kita belum bisa ping. Dua kosong sembilan satu enam lima 200.226. Oh, kita keluar dulu dari konfigurasinya, kita exit. Nah, di sini kemudian kita pastekan tampilannya sama dengan yang Dinda tadi. Di sini tampilannya yaitu jika berhasil akan seperti ini, type escape sequence to board sending dan success rate is 100%. Oke, kita coba. Yang tadi sudah kita kopikan IP address-nya, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berakhir, success rate is 80%. Oke. Nah, kemudian kita ke langkah berikutnya, yaitu di part kedua atau konfigurasi intervilan routing. Konfigurasikan rute yang intervilan di ini ada step 1, step 2, step 3, step 4 hingga step ke-6. Di sini kita masuk ke step yang pertama, yaitu add VLANs atau tambahkan VLAN. Di sini perintahnya menambahkan VLAN ke MLS sesuai tabel di bawah ini. Ini tabelnya. Penskoran packet tracer sangat case sensitif atau peka dengan huruf besar atau kecil. Jadi ketikkan nama persis seperti yang ditujukan ini. Di sini kita diminta untuk menambahkan VLAN sesuai tabel yang telah disediakan ini. Kita coba konfigurasi di MLS-nya. Kita ketikkan config terminal dan config D saja, config D. Kemudian kita masuk ke VLAN 10. Tadi yang diminta di tabel, kita masuk ke VLAN. Ya, VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 dengan nama VLAN-nya staff, student, and faculty atau fakultas. Kita masuk ke VLAN 10, enter, kemudian name, staff, kemudian kita masuk ke VLAN 20, name, student, kemudian kita masuk ke VLAN 30 dengan name, faculty atau fakultas, enter, selesai. Kemudian kita masuk ke step keduanya. Di sini kita sudah sesuai dengan tabel ya, karena di tabel diminta kita untuk menambahkan VLAN number dengan namanya. Kemudian kita selesai. Di sini kita sudah isikan tadi di MLS. Kemudian kita ke step yang kedua. Di step kedua ini kita configure SPI on MLS atau konfigurasikan SPI di MLS. Di sini kita diminta untuk konfigurasi dan aktifkan antarmuka SPI untuk VLAN 10, 20, 30, dan 99 sesuai dengan tabel pengalamatan. Konfigurasi untuk VLAN 10 ditunjukkan di bawah ini sebagai contoh. Nah, di sini sudah disediakan di VLAN 10. Di VLAN 10 ini kita masuk ke interface di MLS. Jadi kita cobakan di MLS-nya. Exitkan dulu, next. Kita masuk ke interface.
kita masukkan interface VLAN 10 dengan IP address-nya. Kita kopikan dulu IP address-nya. Kita ketikkan interface VLAN 10, enter. Oke, kemudian kita pastekan tadi IP address-nya. Tadi interface VLAN 10 dengan IP address 192.168.10.354 dengan subnet masknya 4.255.255.255.0. Kemudian kita enter. Sudah kita enter. Setelah itu kita masuk lagi ke VLAN yang kedua, yaitu VLAN 20, karena kita diminta untuk mengaktifkan antarmuka SPI untuk VLAN 10, 20, 30 sesuai dengan tabel pengalamatan konfigurasi untuk VLAN 10 tunjukkan. Di sini kita masuk ke interface VLAN ke yang 20. Masuk ke MLS. Tekan VLAN 20, enter. Kemudian kita ketikkan alamat IP-nya. Di sini alamat IP-nya berada di tabel ini. MLS VLAN 20, ini alamat IP-nya. Kita copy. Di sini alamat IP-nya dengan IP 4. Kita kopikan alamat IP-nya. Untuk memastikan di sini dengan slash subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Jika sudah pastikan terlebih dahulu jika IP-nya sudah benar sesuai tabel. Ini 192.168.20.354. Di sini 20 ini menyesuaikan dengan VLAN 20. Nah, di sini sudah sesuai, kita enter jika sudah sesuai. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu VLAN 30. Kemudian kita enter. Kita masukkan lagi alamat IP yang berada di tabel. Di sini alamat IP-nya kita kopikan. Alamat IP di sini 192.168.30.254/24 atau subnet masknya 24. Masuk, kemudian kita pastekan dan enter. Net masknya belum dipasang. 255.255.255.0. Kemudian pastikan dulu alamat IP-nya benar. Sudah benar, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita masuk ke di sini. Tadi kita diminta konfigurasi SPI di MLS pada VLAN 10, 20, 30, dan 99. Kemudian langkah berikutnya kita masuk ke interface VLAN 99. Interface VLAN 99, enter. Kemudian ketikkan IP address-nya. Di sini kita lihat pada tabel IP address VLAN 99 menggunakan IP address berapa di sini? 19.8.99.254/24 atau subnet masknya 255.255.255.0. Kita pastekan. Kita ubah subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Selesai. Di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi konfigurasi SPI di MLS. Kemudian kita masuk ke step ketiga. Di sini konfigurasi trunking di MLS.
Pada ini konfigurasi terang sedikit berbeda pada switch layer 3. Pada switch layer 3 interface terang membutuhkan di sini tidak perlu pada switch layer 3 interface trunking perlu dienkapsulasi dengan protokol .1key protokol, namun tidak perlu menentukan nomor VLAN seperti saat bekerja di router dan sub interface. Di sini ada 3 tahapan di step 3 ini. Yang pertama yang A yaitu MLS konfigurasi interface G0/1. Kemudian jadikan interface statik sebagai port terang statis. Oke, langkah yang B ini kita masuk ke MLS. Kemudian kita ketikkan di sini dia meminta untuk menjadikan interface sebagai port terang statis. Ketikkan terang mode switch port. Switch port mode terang. Switch port mode terang. Switch port dan MLS configure switch port mode terang. Kita masuk dulu ke interface G0/1. Di sini G0/1. Interface G0/1, kemudian kita masuk switch port mode terang. Selesai. Di sini berhasil line protokol interface 3. Kemudian kita masuk switch port terang native VLAN. Kita lihat yang step ke yang C. Specify the native VLAN as 99. Di sini konfigurasinya dengan config port terang VLAN. Ketikkan enter. Kemudian kita masuk ke langkah yang D. Encapsulate the link with .1key. Di sini dia minta switch port terang dengan enkapsulasi .1key. Switch port terang native VLAN. Encapsulation normal. Ikatan encapsulation .1key.
Kemudian kita masuk ke step 4-nya di sini, configure trunking di S1. Di langkah pertamanya, konfigurasi interface di 001 di switch 1 sebagai trunk static. Kita masuk ke switch 1, enter, enable, configure terminal. Kemudian kita ketikkan interface di 0/1, enter. Kita buat di sini dia meminta switch port mode trunk, switch mode trunk, kemudian switch port trunk native VLAN 99. Enter. Baik, selesai. Kemudian kita masuk ke step yang kelima. Di step kelima ini kita lakukan routing menggunakan show IP route dengan perintah show IP route. Ini ada pertanyaan, are there any active routes? Jawabannya tidak. Kita masuk ke show IP route, masuk MLS. Begitu diketikkan default gateway tidak set. Oke, kita masuk ke yang B. B ini enter the IP routing command to enable routing di global configuration mode. Pada bagian ini kita masuk ke MLS, kemudian IP routing. Di sini menggunakan show IP route. Ini kita coba ya. Kita lihat langkah berikutnya. Tadi diminta untuk IP route. Kita masuk ke langkah yang C. Pada langkah C ini gunakan show IP route untuk perintah verifikasi routing yang aktif. Dan MLS show IP route, enter. Nah, begini tampilannya. Kita samakan apakah tampilnya sama dengan ini. Di sini show IP route gateway of flash. Oke, di sini sama tampilannya. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu step 6, verify end-to-end connectivity. Di sini kita verifikasi end-to-end connectivity dari PC1 ping ke PC3 atau MLS untuk verify connectivity within VLAN 10. Oke, kita coba uji verifikasi konektivitasnya. Ping PC1 ke PC3, kita coba satu ini.
Kita coba ping dari PC0 ke PC3, kita lihat IP address-nya. Desktop login, kita copy IP address-nya, copy, kita masuk ke PC0, command prompt, kita ketikkan ping, kita kopikan, kita pastekan yang tadi, apakah di sini sudah berhasil. Ketika diverifikasi dia berhasil menjawab, kemudian kita sudah coba salah satu, kemudian kita ke bagian yang ketiga. Di bagian ketiga ini kita diminta untuk konfigurasi perutean antar VLAN IP6. Switch layer 3 juga merutekan antara jaringan IP6. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, step pertama, ini kita diminta untuk mengaktifkan perutean IP6 dengan masukkan perintah unicast routing IP6 untuk mengaktifkan perutean IP6 dalam mode konfigurasi global. Kita masuk ke MLS. Di sini kita masuk ke MLS, kemudian kita ketikkan ini, kita kopikan saja biar lebih cepat. Kita masuk ke MLS, config T, pastekan. Oke, setelah itu kita diminta masukkan IP address-nya. Di sini IP address-nya kita ketikkan di MLS, enter. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke interface VLAN 10. Kemudian kita paste, enter. Sudah bisa. Kita lihat lagi di step yang ketiga. Pada step ketiga ini kita diminta configure G0/2 dengan IP6 di MLS. Kita diminta masuk ke G0/2 di MLS dan ketikkan X dulu, kemudian kita masuk ke interface G0/2. Kemudian kita kopikan tadi IP6-nya, IP6, copy, pastekan, enter, selesai. Kemudian kita masuk ke langkah yang B. Pada langkah B ini kita diminta untuk gunakan perintah show IP6 root untuk memverifikasi jaringan yang terhubung dengan IP6. Jadi kita masuk ke MLS lagi, exit, kemudian kita ketikkan show IP6 root. Oke, nah kita lihat di sini, kita lihat tampilannya sama. Di sini ada IP yang dipasang tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masuk ke step yang keempat. Di step keempat ini kita diminta verifikasi konektivitas IP6 device PC3, PC4, PC5 menggunakan IP address dari VLAN routing connectivity. Di sini kita diminta ping MLS untuk verifikasi connectivity VLAN 10.
Baik, di sini kita coba ping PC3 ke VLAN 10. Di sini kita lihat VLAN 10 tadi kita menggunakan IP address IP6. Kita coba copy, kita coba ping di PC3 VLAN 10. Kita masuk, kita keluar dulu dari menu desktop, kemudian ping ke Oke, kita coba ping VLAN 10. Di sini VLAN 10 menggunakan IP address 192.168.10.354 dari PC3 ke MLS. Kita ketikkan ping, kemudian pastekan tadi. Oke, ini ping berhasil. Oke, mungkin cukup dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.